Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aurelia Nursalsabila dengan NIM 202410101033. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem basis data materi select multitabel. Isi dari pembahasan presentasi pada kali ini yang pertama yaitu select 2 tabel, yang kedua select lebih dari 2 tabel, yang ketiga select multitabel dengan syarat, dan yang terakhir adalah self join dan outer join. Langsung saja yang pertama select 2 tabel. Nah, yang pertama kita diminta untuk tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barang berurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, jadi dalam perintah yang akan kita ketikkan, kita menjoinkan antara tabel produk dan juga tabel kategoris. Untuk perintahnya kita ketikkan seperti di bawah ini, dan setelah dijalankan maka data output yang dihasilkan akan menampilkan nama produk, unit price, dan juga kategori name yang berurut berdasarkan nama kategorinya. Kemudian kita diminta untuk tampilkan nama perusahaan customer, ID customer pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian berurut berdasarkan nama perusahaan. Nah, jadi perintah yang akan kita ketikkan nantinya akan menjoinkan dari tabel customer dan juga tabel orders. Perintahnya seperti di bawah ini, dan kemudian setelah dijalankan maka data output yang dihasilkan akan menampilkan nama perusahaan, order ID, dan juga order date. Setelah itu kita diminta untuk tampilkan ID orders, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada orders tersebut. Nantinya kita akan menjoinkan antara tabel orders dan juga orders detail. Perintahnya seperti di bawah ini. Lalu setelah kita jalankan maka data output yang dihasilkan akan menampilkan order ID, order date, dan juga product ID. Yang kedua, select lebih dari 2 tabel. Nah, di sini kita diminta untuk tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nah, jadi nanti kita akan menjoinkan antara tabel orders dan juga orders detail dan tabel produk. Perintahnya seperti di bawah ini, dan setelah dijalankan maka data output yang dihasilkan akan menampilkan order ID, order date, product name, dan juga unit price. Kemudian kita diminta untuk menampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, jadi nantinya kita akan menggabungkan antara tabel employee territories dan juga tabel territories, dan perintahnya seperti di bawah ini, dan kemudian setelah dijalankan maka data output yang dihasilkan akan menampilkan nama lengkap beserta tempat employee tersebut bertugas. Lanjut, kita diminta untuk tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang tersebut. Perintah yang kita gunakan nantinya akan menjoinkan order date dan juga company name. Minta untuk menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Jadi nantinya kita akan menjoinkan 3 tabel. Tabel pertama yaitu produk, tabel berikutnya kategoris, dan tabel suppliers. Nah, perintah yang kita ketikkan seperti di bawah ini, dan setelah dijalankan maka data output yang dihasilkan akan menampilkan nama supplier dan nama kategori. Yang ketiga, select multitabel dengan syarat. Nah, selanjutnya kita diminta untuk tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya bifrek dan harganya di bawah $10. Nah, jadi kita akan menjoinkan beberapa tabel, yaitu tabel produk, tabel kategoris, dan perintahnya seperti di bawah ini. Setelah dijalankan maka data output yang dihasilkan akan menampilkan nama produk, harga produk, dan juga kategori name-nya. Kebetulan di sini hanya ada 2 data yang ditampilkan, yang harganya di bawah $10. Kita sekarang diminta untuk menampilkan nama perusahaan, customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, dan
tanggal pembelian berurut berdasarkan tanggal pembelian. Perintah yang kita ketikkan seperti di bawah ini, kita akan menjoinkan tabel orders dan tabel customer. Dan setelah dijalankan, maka data output yang dihasilkan akan menampilkan nama perusahaan, order ID, dan juga tanggal order yang sudah terurut berdasarkan tanggal pembelian. Selanjutnya, kita diminta untuk tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Maka, kita akan menggabungkan beberapa tabel, seperti tabel orders, tabel shippers, dan juga tabel customer. Yang mana perintah yang kita ketikkan seperti di bawah ini, dan data output yang dihasilkan nantinya akan menampilkan data company name, order ID, order date, dan juga company name yang berasal dari negara employee-nya yang dilakukan setelah tahun 1997. Kemudian untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Jadi kita akan menjoinkan tabel produk dan juga tabel kategoris. Perintah yang kita ketikkan seperti di bawah ini, dan kemudian setelah dijalankan, maka data output yang dijalankan akan menampilkan component name dan juga kategori name-nya. Yang terakhir, self join dan auto join. Nah, di sini jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoinkan antara E1 dan E2, dan manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2. Sesuai perintah di bawah ini, E1 itu merupakan employee dan E2 itu manajer atau pimpinan. Jadi tabel yang merupakan manajer adalah tabel E2, di mana tabel E1 ini milik employee dan E2 ini milik pimpinan atau manajer. Selanjutnya kita diminta untuk tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Nah, jadi perintah yang kita ketikkan seperti di bawah ini, dan nantinya kita akan menjoinkan antara tabel E1 dan tabel E2. Maka setelah dijalankan, data output yang dihasilkan akan menampilkan data pimpinan dan data bawahan. Selanjutnya kita diminta untuk tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi perintah yang kita ketikkan seperti di bawah ini, dan kemudian setelah dijalankan, maka data output akan menghasilkan data pimpinan dan data bawahan, di mana data-data ini merupakan nama lengkap bawahan dan nama lengkap pimpinan untuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan juga bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Sekian presentasi pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, tetap semangat and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.